Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku, sekarang sudah jam 2:30 lebih. Saya setuju tadi bukan membawa pidato Pak Eri. Pertama, atas nama Bakorsinas mengucapkan selamat kepada Bakorsi Kabupaten Ngawi yang hari ini sudah dikukuhkan, sudah resmi dilantik. Tentu ini bukan sesuatu yang ringan. Jadi ketika Bapak Ibu sekarang hari ini sudah memakai rompi ini bukan sembarang rompi. Ini kalau dalam Mahabharata saya mengistilahkan ini baju zirah, baju untuk maju ke medan perang. Tadi Ketua PKS sudah mengingatkan kita, mengibaratkan ini laksana jihad. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya izinkan saya menyapa beberapa yang hadir di tengah-tengah kita. Kita break dulu, oke? Mohon izin. Mohon izin, saya lanjutkan. Yang tadi saya sampaikan, saya ingin menyapa beberapa saudara saya yang hadir pada siang hari ini dari Bakorsinas. Pertama tadi Mas Fahmi Rosadi, beliau adalah selain anggota Bakorsinas, beliau penanggung jawab Jawa Timur, DIY dan Jawa Tengah. Mohon berdiri Mas Fahmi. Yang kedua Mas Debi Hastono, monggo Mas Debi. Ini seluruh data relawan itu ada di tangan Mas Debi. Sebentar Mas Debi, sini sebentar. Ini agak khusus saya perkenalkan supaya Bapak Ibu tahu. Beliau ini yang pegang data. Hari ini sudah ada data berapa ribu Mas Fahmi? 54 ya? 54.000 data relawan by name by address. Ya, Jawa Timur ini adalah kunci. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian, kami sangat berbahagia karena di antara seluruh kabupaten Jawa Timur tinggal satu saja, Banyuwangi. Ini Ngawi adalah nomor 2 dari belakang yang kami kukuhkan ya. Jadi sudah tinggal Ngawi. Nah, Mas Debi ini selain pegang data, beliau juga ditugasi Mas Anies untuk membantu menjadi caleg DPR RI Dapil Jawa Timur 7, termasuk sini ya. Saya Ngawi, Magetan, Ponorogo, Magetan. Oh, Pacitan ya. Pacitan, Trenggalek, Ponorogo, Magetan, Ngawi. Ini dari partai? Dari Partai Nasdem. Kebetulan non sewu saya baru kali ini kita koordinasi karena selalu mengikuti Pak Korsi kemana-mana belum sempat koordinasi. Non sewu. Gimana? Wah, saya paling gampang untuk mengingat-ingat yang paling terakhir, nomor 8. Dan saya kepada teman-teman dari partai pendukung semua yang sudah hadir, kemudian teman dari simbol relawan. Jadi kami ini sebelumnya berangkat dari relawan jauh hari sebelum Pak Anies diusung Partai Nasdem, kita sudah membersamai. Nah, untuk itu izinkanlah saya kulon wun karena yaitu tadi ternyata nama saya tercatat di daftar calon tetap. Jadi nanti di kartu suara panjenengan ada nama saya. Nah, apabila atau misalkan panjenengan semua bersedia untuk bisa katakanlah bersedia memberikan suara, itu saya memberitahukan bahwa panjenengan sudah pada jalur yang benar untuk menuju pembaruan. Jalur perubahan, ya. Jadi nama saya perkenalkan, nama saya Debi Hastono.
Debi Hastono nomor 8 paling bawah DPR RI. Oke, itu aja. Saya merasa berdosa apabila nanti saya sudah sampai di Ngawi tidak memperkenalkan diri, tidak kula nuwun ngaten. Terima kasih waktunya Kak Imam, monggo dilanjut. Oke, tepuk tangan untuk Mas Debi. Ada lagi Mas Fikron, tolong berdiri Mas Fikron. Mas Fikron. Ini Mas Fikron juga caleg tapi untuk Jawa Tengah 6, Purworejo, Wonosobo, Temanggung dan Wonosobo dari Nasdem Pak Eri. Jadi ada 7 orang relawan yang ditugaskan, ada 1 PKS Mas Tri Harjanto. Jadi Bapak sekalian, kami semua berangkat, Pak Dimam sudah tadi ya. Kemudian Mas Udin, ini Komandan Jawa Timur ini, Mas Udin, ada pesan apa? Ya, Mas Udin, jauh-jauh dari Surabaya sampai Ngawi nggak dikenalkan nanti sampai Gersolo. Satu lagi Mas Hanafi, ini data Jawa Timur, ini ahli IT untuk penanggung jawab kita dari Surabaya. Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa karena saya tidak menyangka bahwa hari ini Ngawi saya bertemu dengan relawan P24 dan saya merasa malu Pak, karena rata-rata sudah umurnya di atas saya. Maksud saya, penjenengan yang mestinya duduk di rumah ngomong putra wayah gitu, tadi sebutnya ada sunan, para sunan ya, pensiunan, tapi memilih untuk mengambil bagian dari gerakan perubahan ini. Ini luar biasa, tepuk tangan untuk teman-teman. Ini bukan sekedar basa-basi. Dari 45 kursi di DPRD Ngawi, itu partai pengusung hanya memperoleh 10 kursi. Jadi Nasdem 2, PKS 4, PKB 4. Leres ya Pak, tolong dikoreksi kalau saya salah. Jadi 22%. Kalau kita hitung-hitungan matematika, hitung-hitungan di atas kertas, hitungan manusiawi, ngepet, cilik hati. Tetapi karena kita yakin bahwa jago kita ini, Mas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini bukan sembarang jago. Jadi di acara ini dibuka dengan ayat yang luar biasa, Ali Imran 159 Pak Ustadz. Jadi atas rahmat Allah. Jadi Allah mengatakan berkat rahmat Allah, maka Kanjeng Nabi Muhammad itu diberi hati yang lembut, diberi kekuatan untuk hatinya lembut, kata-katanya lembut, tutur katanya lembut. Dan itu ada di jago kita ini. Tepuk tangan untuk beliau. Dan Allah mengatakan di dalam ayat itu, jangan kau berlaku keras, karena kalau kau berlaku keras mereka akan menjauh. Dan Masya Allah, Pak Anies selama ini punya tagline, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Itu. Dan tugas kita hari ini cuma satu. Dan apabila kita telah berketapan hati, maka bertawakallah kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal Allah. Jadi Jawa Timur ini adalah kunci. Bapak Ibu sekalian, kita harus optimis. Boleh Ngawi hanya 22%, tetapi kita tidak jualan partai. Nusewu, partai nanti akan mendapat Anies efek, ya, presiden efek. PKB, Nasdem, PKS, insya Allah akan mendapatkan Anies efek, Muhaimin efek, khususnya Anies efek. Apa itu? Efek ekor jas. Karena pengen Pak Anies jadi presiden, pengen Pak Anies dan Muhaimin memimpin negeri ini, maka banyak nanti warga Ngawi yang boleh jadi tidak berafiliasi dengan Nasdem, dengan PKS, dengan PKB, memilih untuk memilih Anies Baswedan. Ya, jangan dikira yang ada di sana gerbang sebelah, ya, koalisi Indonesia Maju itu nanti sesuai dengan suara partainya, belum tentu. Yang namanya Nyung Sewu,
saya ini mantan PAN. Ya, ini buka belak-belakan. Saya pernah menjadi anggota DPRD PAN DIY tahun 2004 Provinsi DIY. Tapi belum boleh jadi. Halo Pak, Assalamualaikum. Sama ya. Jadi bisa jadi nanti itu tinggal lokomotifnya tok, gerbongnya kosong, penumpangnya kosong. Jangan kaget nanti kalau itu tinggal lokomotif dan gerbongnya, penumpangnya ram kosong kabeh. Ya, kita punya data itu. Sudah bukan hanya sekedar nyemi penjenengan, sudah pernah ada riset. Ini temannya Mas Fikron, siapa namanya Pak Fikron? Khairul Umam, dosen di Universitas Paramatina, S3 Australia. Beliau mengatakan ada yang namanya split vote. Jadi orang boleh partainya di sana, tapi capresnya milih Pak Anies. Begitu. Ada swing vote di semua partai. Ya, di PKS, alhamdulillah paling tinggi yang ke Pak Anies. Baru kemudian disusul yang lain. Itu jauh sebelum PKS memutuskan secara resmi untuk mengusung. Apalagi setelah mengusung 100% tadi dikatakan oleh beliau. Jadi saudaraku sekalian, apalagi tanggal 2 September Pak Anies sudah menemukan jodohnya. Ibarat puzzle Indonesia itu, dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTT sampai Papua. Selama ini Pak Anies itu sudah alhamdulillah unggul. Hanya ada bagian yang masih berlubang-lubang. Antara lain di Jawa Timur, di Jawa Tengah, DIY termasuk, dan beberapa daerah. Apakah itu? Yaitu dukungan dari warga Nahdliyin. Dan alhamdulillah tanggal 2 September dengan bergabungnya Cak Imin, Muhaimin Iskandar untuk menjadi bagian dari koalisi Mas Anies atau koalisi perubahan ini, insya Allah kita akan menang. Amin. Ya. Amin. Saya malah berulang-ulang mengatakan 1 putaran, minimal kita masuk 2 putaran. Kita aminkan. Allahumma amin. Jadi Pak Anies ini nggak main-main. Udah berapa orang yang kejelik? Ada orang yang bertaruh, Pak Anies orang mungkin iso maju presiden. Terbukti gagal. Wani Totoan Alpat gagal. Berapa cara PKS pernah dirayu untuk tidak mendukung. Ditawari, saya bertemu dengan petinggi PKS Pak. Kebetulan banyak kawan kita yang jadi petinggi PKS, termasuk kemarin Presiden PKS sudah mampir ke posko kita, Pak Saiful. Alhamdulillah 2 kali kita ketemu. Banyak godaan, termasuk kita tahu Nasdem dihajar habis-habisan. Ini Pak Dimam Abro cerita, Metro TV itu sekarang iklannya itu habis. Iklannya habis. Ini gak main-main Pak, dihajar. Gak ada iklan yang masuk. Bayangkan kalau media itu sudah tidak ada yang pasang iklan, itu berat. Jadi nggak main-main, mencalonkan Pak Anies itu risikonya luar biasa berat, ya. Tapi Cak Imin cerdik, waktu mau deklarasi dia diam-diam dulu, karena kalau nggak diam-diam dia dipanggil KPK selesai kita. Untungnya dipanggilnya setelah deklarasi. Beda ceritanya kalau sudah deklarasi, ya. Alhamdulillah ini rahmat Allah bahwa kemudian Pak Anies menemukan puzzle tadi. Puzzle-nya adalah Muhaimin Iskandar. Jadi klop, insya Allah Sumatera, Jawa, ya, mulai dari Banten, DKI, Jawa Barat, survei terbaru. Ini saya biasanya jarang mengutip survei, tapi bolehlah sekali-sekali mengutip lembaganya Hantayuda apa Pak? Poltreking, ya kemarin naik suaranya. Tapi kalau saya ikuti surveinya Kang EF, Polmark lebih optimis lagi kita, bahwa ketika ditanya apakah sekarang ini yang paling memberatkan Bapak Ibu sekalian, 90% lebih responden mengatakan sembako mahal, pekerjaan 80% pekerjaan sulit, masalah kesehatan 80% tidak merata, infrastruktur memang baik tapi
dampaknya belum dirasakan oleh masyarakat. Jadi kalau tanya itu apa sekarang ini perasaan yang dihadapi oleh masyarakat, 90% masyarakat kita itu mengeluh. Itulah makna perubahan. Jadi kalau ditanya opo sing berubah Pak Anies Muhaimin Amin, wis apik. Jawab kita adalah yang dimaksud dengan perubahan adalah harga-harga semakin terjangkau. Petani semakin mudah mendapatkan, khusus untuk Ngawi, Ibu sekalian, Pak Anies sudah pernah membuktikan komitmennya. Betul Pak? Betul? Kerjasama dengan kelompok tani Ngawi, membuktikan beliau boleh nggak punya sawah, tapi beliau membuktikan komitmennya untuk bayangkan kalau beliau sudah menjadi presiden. Jadi ini sudah dituangkan menjadi visi misi, nggak ada yang hoax. Di visi misinya Presiden Pak Anies Muhaimin yang disetorkan ke KPU sudah jelas apa yang akan dilakukan oleh Pak Anies. Itu janji beliau yang beliau buktikan. Jadi Bapak Ibu, kalau ditanya apa nih yang akan dirubah, kita akan buat, kata Pak Anies, masyarakat kita semakin sembako semakin murah, petani semakin sejahtera, kemudian kesehatan makin terjangkau, sekolah, Pak Anies komitmen sekolah anak-anak kita, keluarga kita. Udah mau Pak Anies komitmen untuk sudah tidak ikuti semua melalui media, nanti biaya kuliah khususnya di perguruan tinggi negeri itu akan terjangkau. Saya ini anak petani asli Tulungagung, kuliah di Jogja bertemu dengan Pak Anies. Saya kuliah cuma ini Pak Fahmi dari Kediri. Rata-rata kita banyak yang dari keluarga petani. Dulu mudah untuk menyekolahkan anak ke perguruan tinggi. Sekarang ini sangat berat. Betul Pak? Betul? UKT kita mahal. Itu tidak boleh diteruskan. Ya, nggak boleh diteruskan. Pak Anies komitmen bahwa negara harus hadir. Tidak boleh menganggap bahwa membiayai cah-cah sekolah itu adalah beban negara. Bukan. Itu adalah investasi untuk masa depan Indonesia. Itu komitmen beliau. Dan kemarin tanggal 19 Oktober Pak Anies Muhaimin sudah resmi terdaftar di KPU. Artinya apa? Resmi sebagai calon. Tidak ada lagi yang bisa menghalangi pasangan Anies Muhaimin untuk tidak boleh ikut Pilpres. Itu yang selama ini dilakukan oleh pihak sana. Saya nggak saya sebut pihak mana. Nah, sehingga sekarang tinggal etape ketiga. Hari ini tanggal 12 November, tinggal 3 bulan plus 2 hari Bapak. Pemilu tanggal 14 Februari, waktunya tidak panjang. Bakorsi, tim 100 Bakorsi ini bisa membantu untuk memenangkan Pak Anies di Ngawi. Caranya piye? Bikin 100 Bakorsi di kecamatan. Tadi diangkatkan di Ngawi ada 19 kecamatan, ada 217 desa, ada pemilih 701.000, ada TPS 2.754, 32. Ya, itu pastikan di setiap TPS ada saksi kita. Caranya gimana Mas Imam? Caranya ini tim Bakorsi 100 Ngawi membentuk tim 100 Bakorsi kecamatan. Ya, yang saya ingat Gedung Galar, ada teman saya di situ. Lalu nanti turun ke desa. Kalau kerepotan di kecamatan, langsung saja karena 3 bulan waktunya langsung dibentuk tim Bakorsi di tingkat desa. Tadi Ketua Nasdem sudah menjanjikan akan memfasilitasi. Kita di Jawa Timur, Bu Janet, Kak Janet, Sayeti, Bu Sayeti, luar biasa supportnya. Kita Bakorsi Jawa Timur dilantiknya, dikukuhkannya di kantor Nasdem Jawa Timur. PKS juga demikian, PKB juga demikian. Jadi kita kompak, insya Allah, walaupun Ngawi hanya 22% jumlah kursinya,
Insya Allah tadi Pak Ketua Nasdem 60%. Pak Ketua itu luar biasa. Yang penting satu putaran, 50% plus 1 saja, itu sudah cukup kita. Tapi nek iso 60 itu top markotop. Tapi seandainya Allah mengizinkan 50% plus 1 saja. Bismillah, insya Allah, biidznillah kita akan menang satu putaran. Allahumma amin. Ini bukan band-band, ini adalah pertolongan dari Allah. Dan Pak Anies itu jangan digila, tidak katanya luar biasa. Ini wilayah Mataram, Pak Anies punya tempat di Ponorogo, pasti udah dengar. Di Paguron, di kecamatan di mana Mbah Kiai Hasan Besari pernah tinggal, yaitu di Tegalsari. Di sana ada tokoh namanya Pak Icuk, penjaga makam Kiai Hasan Besari. Beliau cerita pas kami ke sana tanpa bersama Pak Anies. Beliau cerita satu-satunya orang yang bisa tidur di tempat makam di tempat tidurnya patilasannya Kiai Hasan Besari itu adalah Pas Anies Baswedan. Luar biasa. Dan beliau mengatakan beberapa kali jam 2, jam 3 itu di WA Mas Anies, Mbah sampun tahajud dereng. Jadi Pak Anies itu prihatinnya luar biasa. Jangan dikira sing ketoke celing kayak gitu itu orang tahu prihatin, itu luar biasa. Jadi tinggal kita Bapak Ibu, dagangan kita sudah bagus. Nek awadi ra iso ngedol, ora iso dodolan, berarti dudu dagangane sing elek. Tapi sing dodol sing pancen ora iso dodol. Ngoten nggih? Ngoten nggih? Kebangetan. Ono barang apik, ono dagangan apik kok ora payu. Berarti sing nawake sing ora iso. Nggih, ngoten nggih? Semangat nggih? Siapa kita? Relawan Amin. Siapa kita? Relawan Amin. Siapa presiden kita? Anies Baswedan. Siapa wakil presiden kita? Muhaimin Iskandar. 2024 menang. Amin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih kepada seluruh hadirin yang hadir, khususnya P24 dan saudara-saudaraku dari partai pengusung PKS, Nasdem, PKB walaupun tidak hadir. Jangan lupa nanti disapa nih Pak Ketua Bakorsi PKB Partai Umat, tolong tetap diaru-arui supaya kita bersama-sama. Karena percuma kita memenangkan Pak Anies Muhaimin kalau Senayan tidak dimenangkan oleh partai pengusung. Nanti seperti waktu beliau di DKI, beliau jadi gubernur, tapi balai kota tempat DPR-nya bertugas dikuasai oleh bukan partai yang mengusung Pak Anies. Ngoten nggih? Beliau mengatakan menangkan presidennya, wakil presidennya, dan menangkan Senayan, wakilnya, partai pengusungnya. Oke, sepakat? Sepakat? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.